terjadi atas Musa. Tetapi seketika hari itu juga Musa tidak melihat mukjizat ketika Musa melihat ada lautan luas di depan matanya. Musa ditekan oleh umat Israel, ingin cepat-cepat masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Musa dikepung oleh 600 tentara pilihan Firaun. Musa gak punya peralatan untuk berenang, gak ada peralatan apapun untuk menyeberang itu lautan. Jadi Musa angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Amin. Dan Tuhan memakai tongkat yang tangan Musa untuk membelah laut itu menjadi dua. Amin. Sekarang apapun persoalanmu, saya tegas mengatakan Yesus masih sanggup. Yes. Yesus masih bekerja. Yesus sedang bekerja. Haleluya. Yesus sedang bekerja. Karena perbuatan ajaib gak bisa kita lihat dengan mata, tapi iman kita akan melihat bahwa Dia masih bekerja. Amin. Ku percaya Kau berkuasa memeras samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Mari percaya sama-sama, katakan Bapa, ku percaya padamu. Aku benci matamu, Kau memimpin hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu. Aku benci matamu, Kau menuntun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Bapa, ku percaya Padamu. Mari sama-sama kata iman kita. Aku benci matamu, Kau menuntun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, Turut bekerja. ku percaya padamu. Bapa, panggil nama Dia Bapa sebagai tanda percaya. Bapa, ku percaya padamu. Aku benci Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Mau lebih lagi, bagi Dia nama Bapa. Ku percaya padamu. Aku benci matamu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, Percaya padamu. tanda kita percaya bahwa Yesus adalah sanggup. Kita panggil Dia Bapa. Kalau Dia Bapa dan kita anaknya, pertanyaannya masih mungkinkah? Masih ada kata mungkinkah bahwa Yesus tidak mungkin melakukan yang terbaik buat anak-anaknya? Kalau Dia Bapa dan kita anaknya, mungkinkah Tuhan membiarkan anaknya jatuh dan tergeletak? Mungkinkah engkau dipermalukan? Mungkinkah engkau tidak dipelihara? Mungkinkah Dia tidak bertanggung jawab? Adakah di pikiran Tuhan jahat dan picik atas kita? Sekalipun kita berdosa, kita jatuh semerah apapun dosa kita, firman-Nya berkata, semerah kremisi Tuhan hapus dosanya. Tuhan ambil dosamu dan dibuang ke laut sampai ke tubir laut. Kata Bapa bukan kata yang jauh, ada kata yang dekat.
sedekat engkau dengan bapamu di bumi, sedekat dengan engkau dengan orang tuamu. Dia gak mau jauh daripada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Taruh tanganmu dalam dadamu. Lebih lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari lebih lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari coba sama-sama katakan, Tuhan tahu, saat Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Lebih lagi percaya, saat menangis saat kau menangis dia tahu, saat berdoa dia dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yang percaya bersama dengan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Naik ke putih ini coba Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Lebih lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku dari pemenang. ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tuhan selalu bekerja untuk Mongki. Naikkan pujian ini bersama dengan jemaat. Sekali lagi katakan ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Engkau gak akan pernah gagal. menjadikanku Engkau akan punya keturunan lebih ilahi dalam dari hidupmu. pemenang. Engkau akan dibuat Ku pemenang oleh Tuhan. percaya Kau Tuhan sedang taruh Tuhan benih-benih ilahi yang dalam tak hidupmu. pernah lalai, Kemenangan milikmu. menepati Kemenangan milikmu dan Tuhan menepati janji-janjimu. Mari kita klaim janji Tuhan, katakan ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
mujizat. Yang percaya bersuaranya lebih kuat. Aku percaya Dari setiap sudut tempat ini, Tuhanku setiap sudut, dahsyat. setiap ruangan tempat ini, yang di rumah, katakan aku percaya. Sekarang ganti, bilang saya percaya. Saya percaya ada mujizat. Saya percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Saya percaya ada mujizat. Saya percaya, saya percaya, saya percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Yang percaya hari ini, siang ini ada mukjizat. Boleh saya lihat wajah-wajah yang percaya. Boleh saya lihat wajah-wajah yang percaya. Boleh saya dengar suara-suara hiruk pikuk orang-orang yang percaya. Haleluya. Kita percaya sekalipun belum melihat, tapi kita percaya bahwa peperangan milik Tuhan. Amin. Dan peperangan Tuhan menangkan atas setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Peperangan milik Tuhan. Tuhan berperang menghadirkan kita, dan kita hanya duduk diam, doa dan pujian penyembahan. Dan saat dinaikkan, Tuhan bertata, maka kemenangan milik kita. Amin. Saya terlalu percaya ada kedahsyatan siang hari ini. Glory, glory, haleluya. Yang menang, yang sudah menang. Boleh sama-sama serukan kemenangan kita. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkat panji-panjinya, serukan nama Tuhan. Haleluya, puji-Mu. Lebih lagi, lebih dahsyat. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Dengan suara musik, sepakat sama-sama. Haleluya. Kemenangan milik-Mu. Glory, Kemenangan milik-Mu. haleluya. Haleluya. Mari, kaum perempuan, kaum wanita, lebih lagi Bapak Ibu sekalian. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Ya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, Haleluya, puji-Mu. haleluya, haleluya. Biarlah setiap mulut kita bebas memuji, berbahasa roh, menyembah dan bermazmur. Naikkan dupa yang harum di depan Dia. Terus naikkan. Naikkan. Yang di rumah, yang di rumah, naikkan pujian bagi Dia. Keluar dari kata-kata yang kau dari hatimu. Uyara makarabase.
kita bernyanyi. Sebagai seorang penyembah bukan mengajak Anda bernyanyi, tapi Anda sedang berapa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata di atas segala pujian yang kamu katakan. Dan Tuhan suka dengan setiap tutur kata yang kita naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan perkara membelah samudera buat setiap kita. Dan bila siang hari ini kita diizinkan Tuhan melihat bagaimana cara Tuhan menolong setiap pribadi kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kata sama-sama, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Katakan, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ya, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Yesus. Kami mau katakan saya masih punya Yesus. Yes. Yesus yang tidak pernah turun jabatan. Yesus tetap Tuhan Amen. yang melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Yes, amen. Kami mau duduk manis tenang Tuhan, untuk dengar suara Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami nggak tahan. Waktu yang singkat, Roh Kudus bisa multiplikasi waktu yang dengan cepat. Kami cepat menanggap, kami cepat merespon, dan segala gangguan apapun kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau tangkap isi hati-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siapa mengatakan Amin. selamat kembali. Shalom. Ini ibadah dan KKR ya. Haleluya. Yuk kita ngomong ini, saling memberkati. Kita mau siap-siap diberkati loh. Ngomong kanan kirimu. Amin. Ya, shalom semua, selamat siang. Saya yakin Anda sudah kenal ya. Amin. Coba siapa yang sudah kenal saya? Oh nggak ada ya? Oh ada 1, 2. Siapa yang sudah kenal? Coba angkat tangan aja, malu-malu gitu loh. Oke, berarti belum ada yang banyak kenal. Oke, nama saya Thomas Chandra. Saya gembala sidang GB Father's Love. Ya, asal mulai dari Pontianak. Saya ini orang kampung, buka cabang di kota. Biasanya kan orang kota buka cabang di kampung kan? Kalau saya orang kampung,
tapi buka cabang di kota. Ya kan? Asli boleh kampung tapi jiwanya kota. Daripada orang kota jiwanya kampungan. Amin. Dengan singkat saya boleh jadi gembala sidang dan bertobat semua karena kemurahan Tuhan. Kalau mau ungkit-ungkit dosa masa lalu saudara, ini panggung gak pantas buat saya. Tapi Tuhan yang pantaskan, Tuhan yang layakkan, saya boleh berdiri kuat. Bukan saya kuat, tapi saya masih punya Tuhan. Amin. Sepakat? Kita masih punya Tuhan, sepakat? Amin. Dari seorang nginek, seorang tukang nginek, tukang dugem, narkoba dan segala kejahatan saya berbuat, Tuhan tangkap saya dari seorang penyembah setan jadi penyembah Tuhan. Amin. Dari gak bisa nyanyi, gak tahu nada, seenaknya nyanyi sampai bisa jadi seorang penyembah. Amin. Nah, tapi ada yang khusus. Makanya saya bawa tim sendiri. Kalau saya menyembah, karena apa? Dia yang tahu kunci khususnya saya. Haleluya, amin. Dan puji Tuhan, saudara, dengan segala kesederhanaan yang Tuhan berikan kepada saya, dengan segala kelemahan saya boleh punya album yang kedua nanti akan segera keluar di tahun ini. Puji Tuhan ya, kemurahan Tuhan, saudara. Kalau mau dipikir-pikir, di tengah-tengah pandemi kok keluarin album, saudara ya. Dan puji Tuhan, saya nggak jual CD-nya lagi, sudah habis. 1000 keping sudah habis, saudara. Puji Tuhan. Dan saya melihat kemurahan Tuhan, CD saya sampai ke Amerika, sampai ke seluruh dunia, ya, sampai ke seluruh dunia. Bukan saya hebat, saya nggak bisa apa-apa, sungguh. Kalau saya bisa khotbah, kesembuhan terjadi, itu semua karena kuasa Tuhan. Amin, amin. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, semua gereja tutup karena tidak boleh ibadah kan waktu itu dan dibatasi. Saya pun tutup. Itu emang Tuhan ajaib. Tutupnya persis saya kehabisan jemaat. Saya buka di Tangerang dan Jakarta waktu di hotel Luminor dan di hotel ini ada jemaat. Mula-mula saya ini datang nih ya, puji Tuhan. Padahal saya nggak sharekan PP, tapi jemaat antusias cari. Ternyata Anda berhasil mencari saya. Haleluya, amin. Ini juga ada jemaat di sini. Ya, jadi semua tutup, saudara. Saya mau cari 20 orang susah banget. Udah doa jengkang-jengking, udah doa nangis-nangis Tuhan. Tinggal jiwa-jiwa utara, barat, timur, selatan, gak ada jiwa yang mau datang. Puji Tuhan, pas pandemi saya punya alasan. Tutup, padahal sih kehabisan jemaat. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi Tuhan kasih hikmat. Saya ini bertobat dari orang brengsek jadi orang benar. Dan saya kerja di sebuah perusahaan asuransi dan berhasil. Cukup lumayan gaji saya. Ya, di atas cepet ya lah. Setiap bulan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Thomas, tinggalkan hartamu dan jadilah pendeta. Dar. Ini suara setan ini pasti ini. Ini pasti suara setan ini, ya kan? Wah Tuhan, aku udah bertobat ya Tuhan. Jadi pendeta, nanti yang image saya bawa proposal, doa makan semua makan, mau beli apa pun pakai doa dan doa. Aduh Tuhan, nggak tahan saya Tuhan jadi pendeta. Saya bilang Tuhan, saya mau jadi gembala, jadi pendeta, asal 3 hal digenapi. Yang pertama, gagalkan reward saya. Kedua, saya nggak cinta uang lagi Tuhan. Ketiga, punya hati keberanian untuk tinggalkan semua. Dan puji Tuhan, yang pertama, kedua nggak digenapi Tuhan. Sepertinya nggak digenapi. Saya berhasil jalan-jalan, pulang dari jalan-jalan, malah petaka terjadi. Saya ketukar pesawatnya. Akhirnya saya tertinggal di Singapura. Dan apa yang terjadi? Saya ikut KKR, Pendeta Amos. Ya, terus dia bilang, ada orang Indonesia, kamu akan jadi pendeta. Saya kan masih bebal, kayak babi, tebel. Tahu babi kan? Tebel kan dagingnya. Sini gak ada, cukup saya aja yang orang bebal hati. Sini gak ada yang bebal, cukup saya saja. Akhirnya, pertama gak respon. Yang kedua, from Indonesia, working in insurance. Wah, dia dar gitu kan. Teman saya bilang, Thomas kamu deh jadi pendeta. Amit-amit cabang bayi jadi pendeta. Amit-amit jadi pendeta. Mau makan apa nanti saya?
Semua serba susah, pas-pasan. Pakai proposal lagi minta-minta nanti. Tuhan, ingatkan saya, Thomas. Tuhan ingatkan saya. Diingatkan pernah dapat suara setan. Saya pikir suara setan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau itu pendeta benar untuk saya ngomong, dari mimbar tumpang tangan saya. Saya usir-usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, perkataan bohong, perkataan palsu, aku tolak dalam nama Yesus. Tiba-tiba rasa kayak kepala saya yang pegang. Saya ngintip-ngintip, pendetanya. Dia bilang, kamu sombong. Kamu sombong. Langsung saya rebah, saudara. Dia nubuatkan 9 nubuatan. Dan semua terjadi sampai hari ini saya mencek ini. Saya masih betul, kamu akan menjadi nabi seperti saya. Jauh melebihi saya. Kaget saya bilang, apa tuh nabi? Apa serabi kali ya? Nabi, aduh pusing dah. Jadi nabi, apa tuh nabi? Dan saya kan nggak tahu, saya kan baru bertobat. Udah Kristen, kan saya nggak sefase Anda, ya kan? Tapi puji Tuhan, saya awal bertobat di Betani waktu Pak Niko masih di Betani. Saya ikut di Jogja, ya. Saya sampai hari ini saya masih di GBI. Saya setia di GBI. Amin. Ya, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau jadi pendeta dah. Tapi 3 hal lagi Tuhan. Yang pertama, saya mau dengar suara Tuhan. Secara audible. Saya nggak mau dengar suara Tuhan katanya, nggak mau saya. Saya mau setiap saya apapun pelayanan, Tuhan harus sertai saya dan Tuhan ngomong dalam hati saya. Yang kedua, saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketiga, karunia yang berbeda. Saya nggak mau jadi tukang khotbah, turun naik mimbar khotbah, capek Tuhan. Nggak mau, udah banyak Tuhan yang terkenal, saya bilang. Nggak mau saya. Saya maunya cukup doa, nyanyi itu ya. Sudah. Akhirnya saya jadi gembala sidang pertama di Pontianak. Saya jadi gembala, puji Tuhan. Saya khotbah 2 jam, jemaat udah angkat-angkat kipas. 2 jam, jemaat terus protes, Pak khotbahnya Bapak ngalor ngidul Pak, gak jelas. Sedih ya. Dan sampai hari ini saya boleh bertahan. Dan akhirnya Tuhan genapi. Dan bahkan setiap nubuatan dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, yang saya gak pernah sangka dan gak pernah undang. Ya tiba-tiba kayak Joshua Paul katakan, kamu akan 100% more in Benihin. Kaget saya, Benihin. Saya juga gak tahu kayak apa Benihin kan. Amin. Tapi semua apa yang Tuhan katakan, saya percaya. Saya gak minta sama Tuhan, tapi semua dari Tuhan, untuk Tuhan, kembali untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara, itu saja. Yang lama biar firman Tuhan saja, amin. Karena itu waktu singkat. Saudara, saya mau tanya, setiap kita orang percaya, seringkali kita salah sangka sama Tuhan. Seringkali, betul? Betul? Enggak setiap kita, semua hampir pernah ngalamin namanya salah sangka. Salah sangka, salah nuduh, salah mengerti. 3 hal ini. Semua orang pasti pernah alami kan? Tapi hari ini, biarlah 3 hal tadi sudah enggak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya bersepakat. Katakan amin. Saya dapat penglihatan, ada seseorang, kamu pakai kaos, warnanya seperti warna pink tapi kayak warna bukan pink ya, seperti warna pink. Orangnya ada di Zoom, nama Munita, kamu pakai baju warna pink, boleh di spotlight kalau ada orangnya, Nita, dari hati kamu ibadah, kamu menangis sama Tuhan. Kamu seperti orang mengadakan tangan ke atas. Jika benar kasih jempol. Ada ya? Kalau benar kasih jempol. Tuhan berkata kamu sedang banyak mencurahkan air mata. Kamu banyak menangis. Bahkan kamu gak tenang dalam kehidupan kamu. Apakah ini jemaat? Jemaat. Dia seorang pelayan. Kamu banyak menangis. Pakai baju yang warna pink betul ya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Tuhan berkata untukmu, aku tahu bahwa engkau sudah seperti kamu looking. Kamu seperti orang merebah begini. Aduh Tuhan, capek rasanya. Di kirimu ada masalah, di kananmu juga penuh masalah. Dan kamu gak berani cerita kepada siapapun. Kamu pernah cerita sama orang yang kamu dimalu-maluin, betul? Kalau betul, angkat jempolmu. Angkat jempol sebagai tanda konfirmasi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan say for you now. Hari ini aku berikan kamu kelegaan. Boleh kamu pakai baju yang agak pantas sebentar? Tutup dulu kamera. Kamu boleh pakai baju yang agak pantas sebentar. Ya, oke. Kita buka dulu Kejadian pasal 26. Saya orangnya kayak gini, galak saudara ya. Amin. Ya, lo buat Tuhan kok masa pakai baju yang bakal gitu. Loh, this is worship. Saya kesini sepanjang malam saya berdoa loh. Tuhan, saya dipanggil bukan untuk khotbah. Salah ya saudara. Sorry. Saya kesini bukan untuk khotbah. Salah. Saya kesini untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan pesan-pesan Tuhan. Amin. Anda kesini bukan sedang sekolah atau seminar. Anda tulis, ada catat kedua isi khotbah saya, ada pulang, lupa. Tapi kamu kesini, number one ketemu Tuhan. Kali gereja punya Tuhan. Kedua, kamu mendapatkan remanya Tuhan. Yang ketiga, kamu pulang berubah. Kata amin. Kamu pulang berubah. Percuma kamu pelengkotan lama di gereja tapi hidupmu gak berubah. Amin. Percuma. Berubah dong. Masa rambut memanjang, jenggot memanjang, kumis tebal, kelakuan kayak anak kecil. Sini gak ada amin. Gak ada yang ngaku. Haleluya. Yuk sekarang Nita sudah ada? Dipersiapkan. Ada nama seseorang depannya C-H-R-I-S. Chris. Nita. Ini Nita ya. Kamu harus ambil doa puasa. Kamu sudah dapat berapa hal yang kamu dapat rema dalam hari-hari tapi kamu masih kurang yakin. Berapa hari ini kamu dapat rema Tuhan dan ayat-ayat firman Tuhan kamu dapatkan. Dan Tuhan bilang, semakin kuat kamu doa puasa, kamu lihat jalan keluar terjadi bagimu. Di bagian boyokmu, bagian belakang, kalau kamu tegak begini seperti ada yang rasa tertarik. Jika betul, angkat jempolmu. Jika sangat-sangat betul, 2 jempol. Kalau hanya benar 1. Kalau benar-benar 2 jempol. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kamu sentuhkan ke layar monitor tanganmu. Sentuhkan ke layar monitor tanganmu. Sentuh saja tapi jangan tutupin kamera. Sentuh. Ini kamera aktif yang mana? Yang aktif yang sini. Oke. Kamu tutup mata. Close your eyes. Ada suaranya nggak sih? Sini keluar suaranya? Tidak. Bisa keluarkan suaranya? Oke. Kamu tutup mata. Ikuti saya punya instruksi sesuai apa yang saya katakan. Oke, kamu tutup mata, sentuhkan ke layar monitor. Sambil kamu bicara apa yang kamu rasakan saat kamu tutup mata dan kamu sentuh layar monitor. Mulai. Ya, apa yang kamu rasakan? Di belakang kamu apa yang kamu rasakan? Ibu Nita? Jamahan. Ya? Ada jamahan. Yes, terus. Buka hatimu lebih lagi. Jamahan Yes. Yesus. Terus. Coba, kamu akan terasa tulangmu seperti bunyi krek rasanya, betul? Bunyi? Betul, Ibu? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kamu tegakkan, tegakkan sekarang. Tapi jangan lepaskan tanganmu. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, asal aku jamah jumpa maka aku sembuh. Seperti hal yang sama kamu sedang menjamah jumpa Tuhan melalui layar monitor. Terus, dadamu yang suka sesak sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Nita, apa yang kamu rasakan sekarang coba? Yes. Apa yang kamu rasakan? Feel good? Feel good? Feel good? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita buka firman Tuhan. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ishak adalah anak pada Abraham. Dia sedang kelaparan, dan sebelum dia kelaparan dengan Ishak sendiri dan istrinya, ternyata dia bersama Abraham pernah juga mengalami kelaparan yang sama, betul? Ya, kelaparan yang sama. Terus dia minta tolong manusia yang lebih tinggi statusnya, lebih tinggi punya kuasanya, Raja Abimelek, betul? Seringkali tanpa sangka, tanpa sadar, kita yang kita minta tolong pertama bukan Tuhan, tapi orang. Yes. Sehingga kita sudah membuat sinetron, sudah membuat skenario, nanti bapak ini pasti tolong saya, ini tolong saya, oh ini orang kaya kok, tolong saya. Oh ini sahabat saya pasti tolong saya kok, pasti tolong saya. Ini yang terjadi pada Ishak. Tapi yang kedua, firman-Nya berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu terlalu dekat kepada kita, mengasihi dia loh. Amin. Ya kan? Gak lama kemudian Tuhan ngomong, gak cuma ngomong, menampakkan diri kepada Ishak. Ngapain? Kasih perintah kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diam di sini. Kata amin. Kesimpulannya, setiap kita pasti punya masa seperti Ishak kan, kelaparan kan. Mungkin kamu gak kelaparan makan dan minum, kamu kelaparan iman, kelaparan keuangan, apapun itu kamu kelaparan. Kamu sedang punya masalah yang sama seperti Ishak. Sesungguhnya Tuhan itu sangat cepat-cepat ngomong loh atas kita. Cuma kita yang kurang respon, betul? Makanya hari-hari ini kamu harus kenal Tuhan secara kenal lebih dekat. Supaya apa? Mengubah pola pikir dan respon. Makanya kalau kamu kenal Tuhan, punya paradigma yang baru, kata amin. Ikut Tuhan bukan kejar target. Ikut Tuhan bukan mengubah miskin jadi kaya. Ikut Tuhan bukan berarti mengubah keadaanmu seperti orang mesulapan. Tapi ikut Tuhan, ikut Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan sanggup melakukannya. Lebih dari yang kamu pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagimu, katakan amin. Kalau kamu cuma bilang, Tuhan aku butuh uang 1 miliar, terlalu kecil buat Tuhan. Bahkan yang mati aja Tuhan sanggup bangkitkan loh. Terlalu luas dan lebar cara Tuhan bekerja. Cuma kita terlalu picik, terlalu sempit pikirannya. Amin. Yuk kita lihat responnya bagaimana Ishak. Warisan Abraham atas Ishak adalah warisan iman kepada Ishak. Jadi hari-hari saudara, sudahkah kamu hidup benar sebagai orang tua? Sudahkah kamu benar, hidup benar sebagai orang tua? Jangan sampai kamu orang tua, mulutmu kenabian, tapi kelakuanmu darah Yesus. Darah Yesus. Kamu ancam-ancam anakmu suruh ikut sekolah minggu, suruh ikut youth, tapi yang ngomong doa pun jarang-jarang. Halo? Halo? Sini gak ada amin? Sini gak ada amin? Tuh aminnya kecil kan. Mau ngomong ya, nipu. Mau ngomong enggak, iya. Amin. Loh saudara, sorry ya, orang tua yang benar menabur benih iman loh. Menabur benih iman. Janji tertulis, tidak ada orang benar, anak cucunya. Catat itu baik-baik. Catat itu baik-baik. Banyak kasus terjadi orang tua ninggalin harta. Yang ada kamu orang tua terancam hidupnya, betul? Jangan sama. Sebagai hamba Tuhan,
saya dapat penglihatannya. Hari-hari ini jangan keluar rumah kalau nggak penting. Saya ngomong jujur hari ya. Sebelum peristiwa terjadi di Warta Nasional, Peter saya udah ngomong. Yang setia ikut YouTube pasti tahu. Karena apa? Tingkat pembunuhan sana lagi tingginya. Bahkan di gereja kami, saya bilang sama jemaat, sekalipun jemaat kalau baru saling kenal, nggak usah pergi lebih daripada kamu yang sudah akrab. Pulang masing-masing, segera pulang. Kenapa? Kita nggak tahu. Karena iblis sedang bekerja keras, iblis sedang bekerja. Ya, apalagi orang Kristen ikut pesta Halloween, aduh. Akhir zaman saudara, setan kok dirayakan, mendingan rayakan Tuhan kan? It's not entertainment, it's not hiburan, itu setan. Amin, setan. Ya, dan itu ada roh spirit yang nempel di tempat kamu. Saya tanya, kamu makan sate, pulang-pulang bau sate nempel nggak? Nempel nggak? Meskipun kamu nggak makan nih, cuma lewat, tetap nempel nggak? Sama. Mungkin nggak kepengaruh karena imam pas lagi kuat. Kalau lagi nggak kuat, lagi down, itu setan langsung ambil nyawa kamu. Kenapa? Mantan setan. Karena saya mantan setan, saya tahu otaknya setan. Saya tahu kinerjanya setan. Setan punya dua cara. Dia mengambil kesempatan yang baik dan waktu yang tepat. Hati-hati. Waktu iblis mau mencoba Yesus itu nggak dari awal loh, betul? Dipikirnya waktu Yesus sudah benar-benar kelaparan, terus iblis baru mulai mencobai. Ternyata kan Yesus penuh roh kudus. Hari-hari ini saudara yang tidak penuh roh kudus, sorry, tegas saya katakan, lewat. Suku bunga bank akan naik. Yang utang bank akan tercekik nih. Inflasi akan terjadi. Ya, sebentar lagi orang akan berdolar. Ya kan? Yang punya utang makin mencekik. Harga properti akan semakin turun. Orang jualan semakin sepi, ya kan? Tapi ingat, apakah Tuhan akan memberikan anak kesayangannya yang siang dan malam menangis bersama Tuhan dibiarkan sendiri? Katakan amin. Ini waktunya kamu akan mempertontonkan kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Katakan amin. Waktu Ishak kelaparan, Yesus berfirman, jangan pergi. Jangan pergi. Kita lihat, Tuhan mengingatkan kepada Ishak. Keempat, yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-Ku kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. 6, 2, 3. Jadi Ishak tinggal di Gerar. Ishak tinggal di Gerar, keputusan yang besar bukan karena nalurinya, bukan karena keputusan logikanya, tapi dia dengar firman Tuhan. Apapun yang kamu putuskan adalah baik dan sempurna akibat dari kamu bersama firman. Amin. Bersama firman. Kalau kamu bersama firman, libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Kok saya terlalu percaya ya keberhasilan gemilang milik Anda. Amin. Ibu ini amin. Amin. Saya gak dengar bu. Gak dengar bu. Yes. Oke, saya mau tanya. Siapa di antara kalian? Saya melihat ya, ada yang beberapa hari mimpimu buruk terus. Siapa orangnya? Angkat tangan. Mimpimu buruk. Yuk, angkat tangan. Ketemu orang mati, mimpi gak jelas. Siapa orangnya? Yuk, angkat tangan. Ada seorang pria, mana? Mana? Ada, kalau gak ada saya pulang. Kenapa saya tahu? Rohnya sedang melayang-layang sini. Oke. Karena iblis gak tahan lihat ada Pak Pendeta itu. Oke. Yang kedua, siapa yang pikiranmu suka aneh-aneh, gak jelas dan gak bisa fokus?
Who is that? Siapa orangnya? Angkat tangan. Ada. Mana? Wanita. Wanita. Oh ya, oke. Nanti ya pas antar call. Yang ketiga, kamu punya anak laki-laki di kedua. Anak keduamu laki-laki. Dan kamu sedang ada pergumulan tentang anakmu. Siapa orangnya? Ada satu lagi. Siapa? Ada lagi. Anakmu yang kedua laki-laki. Tuhan akan turun tangan, amin. Di barisan sini. Jesus say, dadamu akan ada masalah. Who is that? Dadamu bermasalah. Di barisan sini. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Dadamu ada masalah. Siapa orangnya? Yes. Tuhan sedang bekerja. Amin. Nah, saudara, kita lanjut ya. Yang pertama, Ishak kesayangan Abraham, betul? Dan Ishak punya Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan izinkan ada persoalan, betul? Yaitu kelaparan. Anda tahu saja kelaparan? Ishak tetap sukacita, bahkan Alkitab mencatat dia bisa bercumbu-cumbu dengan istrinya. Artinya bisa mesra-mesraan, betul? Kenapa dia bisa begini? Dia kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan, saudara kenal Tuhan. Amin. Memang laut boleh bergelora, tapi kita tenang menghadapi laut dan menari di atas badai itu sampai nanti kemenangan milik kita. Saat burung elang terbang tinggi, cuma ada satu burung yang berani mematok kepalanya, dan burung gagak. Burung gagak adalah burung yang berani mematok kepalanya burung elang saat dia terbang. Tapi burung elang gak peduli, dia tetap terbang tinggi. Sampai dia terbang semakin tinggi, burung gagak mati jatuh. Karena apa? Kehabisan oksigen. Saudara, waktu kamu tenang, melewati semua, melintasi segala badai bersama Tuhan, saya dan firman berkata, terlalu percaya, ada kemenangan. Kamu melihat setiap hari kemenangan milikmu, katakan amin. Tanpa ada persoalan, saya terlalu percaya tidak ada kemenangan. Dan setiap hari persoalan yang kamu hadapi adalah yang kau hadapi, yang kau taklukkan, hanya bisa bersama Tuhan. Amin. Ya, kita lihat. Setelah Ishak tinggal di Gerar, yang ketiga, Ishak gak banyak tawar menawar. Ada kalanya kita gak tahu menawar sama Tuhan. Amin. Tapi Tuhan gak kirim nasi goreng dari surga. Tuhan cuma ingatkan janji firman-Nya. Nah, jadi adalah baik bilang kau sedang susah. Yang kamu cari bukan lagu berulang kali aku mencoba selalu untuk. Yang kamu cari jangan lagu-lagu dunia. Yang kamu cari adalah lagu-lagu rohani. Kata amin. Kata amin. Ini. Jangan pernah dengerin lagu-lagu dunia. Itu spiritnya spirit seks, saudara. Sorry. No good. Gak sedap didengar dan tidak membangun iman. Kata amin. Yang sepakat boleh angkat tangan. Amin. Kenapa? Waktu kamu dengar lagu-lagu rohani, imanmu sedang kebangun loh, saudara. Amin. Sedang kebangun. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin gak sadar bahwa masalahmu udah semakin tinggi kamu lewati. Kata amin. Ini. Ya kan? Yuk lanjut ya. Kita lihat. Terus sampai di ayat yang ke-13 nih. Yuk, 2, 3 baca sama-sama. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat. Nah, kalau Ishak gak kelaparan, gak susah, gak mungkin jadi makin kaya. Betul? Kenapa? Di ayat selanjutnya 12.
Dan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati berkati Tuhan. Kata amin. Makanya gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Amin. Saya sangat mendapatkan kesaksian banyak lagu ini dari kalangan non-Kristen, ya. Saya pernah di sebuah ITC Kuningan, ada seorang segemuk ibu ini, yang pakai hitam ini. Saya mau naik lift, tiba-tiba dia, Papa Thomas, tunggu. Saya pikir siapa orang ini kan? Saya nggak kenal. Tunggu. Papa Thomas kan? Ya, saya ini penggemar Morning Blessing, tapi di YouTube. Saya bingung, loh orang ini kan non Kristen, jelas dari identitasnya dia jelas, orang apapun tahu, bajunya jelas. Woi, ikut Morning Blessing? Oh ya, saya suka firman yang Bapak sampaikan, buat jimat buat saya. Oh haleluya. Iya Pak, setiap hari Pak saya cepet-cepetnya urapan Pak. Daripada ke dukun bayar, mendingan pakai minyak urapan, gratis Pak. Pakai baby oil pun bisa, minyak goreng pun bisa. Yang penting nggak pakai minyak kayu putih Pak. Terus ngapain lagi? Ada lagunya Pak, diberkatilah. Tahu nggak Pak? Di tempat saya toko jual baju yang paling ramai Pak, karena ada Tuhan yang memberkati. Kalau iman ibu ini aja bisa, bukankah kita harus jauh lebih bisa? Kita kan tebusannya Tuhan. Pak, nggak sampai situ Pak. Linknya Bapak saya bagikan ke orang-orang pasar. Jadi orang-orang di pasar jualan ikan macam-macam sambil dengerin Morning Blessing Pak. Tapi nggak buka kamera, cuma nonton di YouTube karena saya nggak tahu cuk-cuk-cuknya Pak gitu. Haleluya, amin. Ini saudara, jadikan setiap persoalanmu adalah jalan kesempatan untuk melihat tangan Tuhan bekerja di setiap kehidupanmu. Katakan amin. Katakan amin. Waktu Ishak diberkati Tuhan, kenapa diberkati? Yang pertama, dia pelihara firman. Kedua, dia percaya firman. Ketiga, dia lakukan firman. Maka dia diberkati. Akibat diberkati, gak cuma diberkati rohaninya, jasmaninya pun diberkati. Saudara mau? Saudara mau? Yang mau angkat tanganmu? Mari sama-sama kita mau berdoa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita suarakan iman kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu berdiri sendiri Tuhan.
Mari saya jemput untuk sama kita pakai berdiri. Kita bangkit lagi bahwa ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari jemaat yang angkat tangan boleh maju ke depan duluan. Yang saya sebut dalam nominasi tadi boleh maju ke depan. Oh Rabbak. Saudara masih ada yang terlibat merokok enggak? Angkat tangan. Yang masih terlibat merokok boleh angkat tangan. Yang masih terlibat merokok boleh angkat tangan. Ini waktunya kamu dilepaskan. Maju depan. Karena rokok adalah gerbang kutuk. Rokok gerbang setan masuk. Sekalipun kamu Kristen, kamu bahasa roh sekalipun, tetap kamu merokok, nanti anakmu yang menanggung kutuk itu. Maju depan. Oraba kata karaba sikata. Saya minta Anda maju depan. Kategori Anda punya anak yang pertama keguguran. Anak pertama keguguran, siapa orangnya? Siapa orangnya? Maju depan. Maju depan. Ada? Pasti ada orangnya. Karena Tuhan ngomong jelas dalam hati saya. Bapak usaha, kerja, Bapak pernah kerasukan, pernah merasa mau bunuh diri, pernah rasa mau bunuh diri, rasa hampa, enggak, aktif merokok, mau berhenti, bawa rokoknya di mobil, nanti ambil, katakan dalam nama Yesus, hancurkan ya, itu bukan duniamu lagi, itu adalah kemuliaan Tuhan. Saya merasakan ada aroma orang terluka. Who is that? Orang terluka. Maju depan. Ada orang terluka. Maju depan. Orang terluka maju depan. Cepat. Ada. Kamu sedang mencium. Saya sedang mencium bau bangkai. Aroma terluka. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidup ku pandang wajah-Mu dan berseru, keluar, pertolonganku keluar, datang keluar, dari-Mu, keluar, peganglah keluar, tanganku, keluar. jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Berkati dia Tuhan. Kaulah
langkah masa depan. Dalam nama Yesus. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Keluar. Ku pandang wajahmu Sembuh. dan berseru. Keluar. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam nama Yesus. 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 Oh, ku pandang wajah. Berkati Tuhan. Berkati sembuhkan. Berkati sembuhkan. Dalam nama Yesus. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mengalir. Kaulah harapan Mengalir. dalam Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. ku pandang wajahmu dan Kamu gak lagi muda sakit. Kamu sembuh. Kamu sembuh. Dalam nama Yesus. peganglah tanganku, Kutuk roh jangan aku patah dan hancurkan dalam nama Yesus. kaulah harapan Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. pandang wajahmu Berkati dia. Berkati dia. Berkati dia. Dalam nama Yesus. Pertolonganku datang darimu, Pegang. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yang ada tempat ini maupun yang ibadah di rumah, lewat Zoom, angkat tanganmu semua. Ini waktunya kesembuhan terjadi secara musisat. Saat kau percaya, apapun sakitmu, apapun pergumulanmu, saya melihat ada seseorang ikut ibadah, di belakangmu akan Tuhan sembuhkan juga. Di belakangmu Tuhan akan sembuhkan juga. Hurapa kata karapa sikata karapa. Hurapa kata karapa sikata karapa. Hurapa kata karapa sikarapa kata karapa. Hurapa kata karapa sikarapa. Hurapa kata karapa sikarapa kata karapa. Mukjizat besar-besaran terjadi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. 10 detik kesembuhan terjadi. Are you ready? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sembuh. 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 Yang pakai baju hitam ini sembuhkan Tuhan. Kamu sembuh. Kamu sembuh. Tuhan akan buat jalan baru bagimu. Kamu gak lagi seperti orang loyo, tapi kamu akan berlari bersama Tuhan. Berlari bersama Tuhan. Kamu angkat tangan. Coba sampingnya kamu pegang dia. Yang hitam tumpang tangan aja. Pegang dadanya dia. Ya. Yes. Is your son? Itu anak kamu, Pak? Anak kamu? Apa? Istri. Pegang istrimu, Pak. 1, 2, 3. Terima. 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 Urapa kata karaba. Urapa kata karaba se. Uriarapa kata karaba se rabaraba. Guriarapa kata karaba se rabaraba. Guriarapa kata karaba se rabaraba. Hirarapa karaba
sikarabaraba. Terus mengalir, 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 mengalir. Terus, terus. Terus, terus. Receive, 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 receive. Kamu, ibu ini, angkat tanganmu, angkat tangan, angkat tangan. Receive, receive, terima, 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 terima. Syarabarabaraba. Yang pakai besi merah itu, angkat tanganmu. Yang merah rambut panjang, yang merah rambut panjang, angkat tanganmu. Huraba kata angkat tangannya. Huraba kata karaba sikaraba kata karaba. Huraba kata karaba sikaraba. 1, 2, 3. Terima, 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 terima. Syarab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 a. Huraba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 . Hurabarabarabarabarabarabaraba. Yang oma-oma rambut putih, angkat tanganmu. Oma-oma rambut putih itu, belakangnya, belakangnya, sama belakangnya, ya, sama belakangnya juga, sama belakangnya juga itu belakangnya. Angkat tangan, 1, 2, terima, 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 sembuh, 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 sembuh. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pegang itu, pegang, 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 bangkit. Ibu rasakan tanganmu dipakai Tuhan, tanganmu dipakai Tuhan. Urapa kata karaba, sikaraba koreke pe sikerabore seke. Urapa koreke sikaraba koreke sekere. Urapa karaba siketa kore bias aja. Urapa kore pe sikete kore se. Urapa koraba sikere kore pe seke. 1, 2, sembuh, 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 sembuh. Terima pengurapan. Angkat tanganmu tinggi-tinggian di rumah. Terima pengurapan. Uraba karaba sikaraba raba raba. Uraba karaba raba raba. Pengurapan jemaat tinggi. Di atasmu. Di atasmu. Are you ready? Terima. 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 Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Rapata karabaya syakarana baratara baya shandaralana. Ora pa ba 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 ba.